Oke, selamat sore teman-teman semua. Hari ini kita bertemu lagi di mata kuliah penyalahgunaan obat dan pengunasalaan obat. Hari ini kita akan bicara tiga materi terakhir, yaitu tentang penyalahgunaan ganja, dan penyalahgunaan katinon, dan terakhir penyalahgunaan kokain ya. Jadi ini semua adalah proses belajar bersama untuk kita bisa menjadi tahu hal-hal apa yang terjadi pada berbagai penyalahgunaan eh, nafsa yang saya sebutkan tadi. Oke, baik, silahkan yang sudah siap, yaitu kelompok untuk penyalahgunaan ganja, silahkan untuk presentasi. Untuk pertanyaan ya, kalau anda memiliki pertanyaan silahkan ketik di chat saja, supaya teman-teman kelompok yang sedang tidak presentasi bisa untuk membaca dan bisa sambil menyiapkan jawabannya. Seandainya pertanyaan di chat sudah cukup banyak, itu saya rasa sudah cukup, tidak perlu pertanyaan untuk langsung ya. Jadi sambil teman-teman perhatikan chatnya begitu. Oke, silahkan untuk kelompok ganja, kita persilahkan. Ini hujan deras sekali, silahkan, suaranya agak keras ya, supaya kita bisa dengar semua. Terima kasih. Baik, selamat sore Pak Yosef dan teman-teman. Pada hari ini kami dari kelompok 2 akan presentasikan terkait penyalahgunaan dan penggunasalahan ganja. Kelompok 2 terdiri dari saya, Nimade Isinca Dewi, kemudian Keva Swandika, Made Bayu Krisnayoga, dan Ivan Lim. Yang pertama adalah latar belakang. Nah, penggunaan ganja di Indonesia itu banyak ditemukan di bagian utara Pulau Sumatera, khususnya Aceh. Nah, pembatasan dalam produksi, penggunaan dan distribusi ganja itu diprakarsai oleh pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1920-an. Nah, ganja ini merupakan zat terlarang yang paling banyak digunakan di Indonesia dengan jumlah sekitar 2 juta pengguna pada tahun 2014. Nah, ganja itu termasuk ke dalam narkotika golongan satu yang merupakan narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi tinggi yang dapat menyebabkan ketergantungan. Nah, um, Badan Narkotika Nasional itu pada tahun 2014 menyatakan bahwa ganja merupakan jenis narkoba yang paling banyak digunakan dengan prevalensi penyalahgunaan sekitar 2,9 hingga 3,4% itu per tahun dari populasi penduduk dunia yang berumur 15 sampai 64 tahun. Kemudian dari kesaksian mantan pecandu ganja itu mengatakan bahwa mereka berani untuk menggunakan ganja karena dari pengaruh lingkungan serta pertemanan yang cenderung jarang sekali adanya bukti bahwa pecandu ganja memiliki latar belakang keluarga yang rusak atau broken home. Selain itu, mereka juga mengatakan bahwa efek dari ganja itu yang mereka ketahui tidak separah dari heroin, sehingga mereka berani menggunakan ganja. Kemudian ganja atau yang sering disebut dengan marijuana atau yang memiliki nama latin cannabis sativa itu merupakan suatu tanaman herba yang memiliki tanaman jenis kelamin yang terpisah, yaitu terdiri dari batang jantan dan betina. Nah, tanaman ini memiliki ketinggian 1,6 sampai 6 meter. Nah, untuk tanaman betina itu memiliki jumlah daun yang lebih banyak dan berumur lebih panjang. Untuk daunnya berbentuk memanjang dengan tepi yang menjorok. Untuk tanaman jantan itu dia memiliki puncak bunga sebagai penghasil serbuk sari. Untuk yang betina itu ukurannya lebih kecil. Kemudian untuk tanaman betina itu dia bertahan sampai bijinya matang. Kemudian pada tanaman ganja ini juga mengandung banyak senyawa kimia dengan 61 diantaranya merupakan kanabioid. Uh,
Selain itu, pada tanaman ganja juga mengandung senyawa yang disebut dengan THC atau tetrahydrocannabinol. Nah, senyawa ini zat yang terdapat pada daun dan ranting dengan kadar THC yang paling tinggi. Itu kadarnya sekitar 1-10% tergantung dari faktor lingkungan. Kemudian, terdapat dua hipotesis yang menyatakan terkait mekanisme aksi dari THC. Yang pertama, dikatakan bahwa THC ini dapat berinteraksi secara non-spesifik dengan membran sel dan organel dalam otak, sehingga menimbulkan mekanisme gangguan pada membran sel. Selain itu, THC juga dapat berinteraksi dengan reseptor kanabinoid spesifik, kemudian dapat bekerja pada target intraseluler, termasuk ke dalam reseptor opioid, benzodiazepin, serta metabolisme asam nukleat. Berikutnya merupakan gejala penyalahgunaan ganja. Ganja diketahui memiliki efek terhadap tingkah laku dan efek fisiologi. Gejala yang ditimbulkan dari penggunaan ganja ini cukup bervariasi, termasuk seperti tertawa dan cekikikan, peningkatan nafsu makan, perubahan persepsi dan mood, efek stimulan atau sedatif. Lalu dengan dosis yang cukup besar atau sangat besar, pasien mungkin juga mengalami halusinasi, kegelisahan, paranoid, kekurangan memori jangka pendek, dan gaya berjalan yang tidak stabil. Lalu ganja juga menyebabkan perubahan memori dan suasana hati seperti panik dan paranoid. Dan ganja ini juga menyebabkan gangguan efek fisiologis seperti perubahan detak jantung secara cepat, perubahan tekanan darah diastolik, konjungtiva suffusion, mulut dan kerongkongan kering, dan peningkatan nafsu makan, lalu ada vasodilatasi dan penurunan respiratory rate. Next. Selain itu, ganja juga mempengaruhi sistem imun dan endokrin, di mana penyalahgunaannya bisa diikuti dengan kerusakan paru-paru dan perubahan EEG. Next. Yang berikutnya, toksisitas yang ditimbulkan oleh ganja. Jadi, toksisitas yang ditimbulkan oleh ganja ini ada 3, yaitu yang pertama efek jangka pendek, lalu gangguan kesehatan mental dan hasil psikososial, dan yang terakhir ada efek jangka panjang dari ganja itu sendiri. Untuk efek jangka pendeknya ini, yang pertama yaitu ada kognisi dan koordinasi. Ganja secara akut merusak beberapa komponen fungsi kognitif dengan efek yang paling kuat pada episodik jangka pendek dan memori kerja, perencanaan dan pengambilan keputusan, lalu kecepatan respon, akurasi dan latensi. Ganja juga secara akut merusak koordinasi motorik, mengganggu keterampilan mengemudi dan resiko cedera. Lalu yang berikutnya ada gejala kecemasan dan psikotik. Sebagian kecil pengguna ganja pertama kali menjadi sangat cemas, mengalami serangan panik, mengalami halusinasi dan muntah. Gejala-gejala ini cukup menyusahkan untuk mendorong pengguna yang terkena dampak dari untuk mencari perawatan medis. Lalu ada toksisitas akut. Resiko overdosis ganja yang fatal sangat kecil dibandingkan dengan resiko overdosis opioid dan obat perangsang. Dosis THC yang dapat digunakan untuk membunuh hewan pengerat sangat tinggi, dan dosis fatal yang setara pada manusia diekstrapolasi dari penelitian pada hewan adalah 15 gram hingga 70 gram. Lalu yang berikutnya ada efek kardiovaskular akut. Paparan akut ganja meningkatkan detak jantung dan tekanan darah, dan dalam beberapa kasus dapat menyebabkan hipotensi ortostatik. Ada laporan kasus komplikasi kardiovaskular yang serius, termasuk sindrom koroner akut dan stroke pada pengguna ganja. Lalu yang berikutnya ada efek akut pada paru-paru dan saluran udara. Efek bronkial akut dari merokok tembakau dan merokok ganja ini berbeda. Merokok tembakau menghasilkan penyempitan bronkial akut, sedangkan merokok ganja menyebabkan pelebaran bronkial akut sebanding dengan dosis THC. Berikut merupakan kesehatan mental dan hasil psikososial dari penggunaan ganja jangka panjang. Nah, salah satunya adalah gangguan fungsi kognitif, di mana studi pada struktur otak dan fungsinya
dalam penggunaan ganja menyediakan beberapa penemuan pendukung epidemiologi. Salah satunya dalam studi MRI melaporkan terjadinya perubahan struktural dalam hipokampus, prefrontal cortex, dan cerebellum dalam jangka panjang pada pengguna ganja kronis. Penelitian yang dilakukan Lorenzetti tahun 2013 juga menemukan bahwa terdapat penurunan yang konsisten pada volume hipokampal dalam penggunaan harian atau jangka panjang dari ganja. Kemudian konsekuensi psikososial jangka panjang dari penggunaan ganja pada remaja. Nah, studi longitudinal menunjukkan bahwa penggunaan awal dari ganja secara berat berkaitan dengan pendapatan ekonomi yang rendah, kemudian rendahnya tingkat pendidikan yang selesai, kemudian sebuah kebutuhan yang lebih besar untuk bantuan ekonomis, pemutusan kerja, dan penggunaan dari obat lain-lainnya. Kemudian ada psikosis dan skizofrenia. Jadi penggunaan ganja dalam jangka panjang juga diketahui dapat meningkatkan risiko psikosis dan skizofrenia. Kemudian kelainan mental lainnya itu seperti mungkin depresi, kecemasan, dan kelainan nafsu makan gitu. Next. Nah, efek jangka panjangnya itu yang pertama ada penyakit pernafasan. Pada penelitian epidemiologi dan klinis yang cukup besar, di mana diketahui ganja itu merupakan salah satu penyebab terjadinya PPOK atau penyakit paru obstruktif kronik, di mana gejala utama PPOK itu adalah salah satunya bronkitis kronis, sesak dada, dan peningkatan batuk. Kemudian ada juga penyakit kardiovaskular, di mana ganja diketahui dapat meningkatkan detak jantung. Nah, di mana pada kasus terbaru menunjukkan bahwa merokok ganja dapat meningkatkan resiko CVD. Hal ini terjadi karena rokok ganja dapat meningkatkan karboksi hemoglobin dalam darah. Dan selanjutnya itu adalah kanker. Nah, THC dan kanabinoid sendiri itu diketahui memang tidak memiliki aktivitas atau sifat karsinogenik. Namun karena penggunaan ganja pada umumnya dilakukan dengan dipakai secara menggunakan metode rokok, itu di mana asap dari ganja itu sendiri bersifat karsinogenik. Jadi dapat memicu terjadinya kanker paru-paru, saluran pencernaan bagian atas seperti mulut, lidah, dan esofagus. Next. Kemudian untuk cara penggunaannya itu ada beberapa, yaitu salah satunya adalah inhalasi oral atau oramuskular dan intravena. Untuk inhalasi ini sendiri dia biasanya digunakan dalam bentuk rokok yang biasa dicampur dengan tembakau, kemudian ada juga dengan metode vaporizer, yaitu dengan memanaskan ganja hingga mengalami dekarboksilasi, tetapi tanpa mencapai titik pembakaran di mana produk sampingan beracun dihasilkan dari proses pirolisisnya. Kemudian ada oromuskular, sublingual, dan intravena itu biasanya digunakan untuk ekstrak THC-nya. Next. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan rancangan dan pembahasan terkait dengan program penyembuhan dari penyalahgunaan ganja. Next. Yang pertama adalah tahap rehabilitasi medis atau yang kita kenal sebagai detoksifikasi. Pada tahap ini pecandu akan diperiksa secara menyeluruh terkait dengan kesehatannya secara aspek fisik maupun secara mental oleh dokter khusus. Selanjutnya dokter akan menentukan urgensi atau terapi yang dapat diberikan kepada pasien terkait dengan pengurangan gejala putus obat. Dokter akan mempertimbangkan aspek kepekaan, pengalaman, dan keahlian untuk mendeteksi gejala kecanduan daripada pecandu tersebut. Terapi medis atau organobiologi yang dapat diberikan untuk mengatasi intoksikasi dari ganja adalah pemberian diazepam 10 hingga 30 mg oral atau secara parenteral, atau dapat menggunakan clobazam 3 kali 10 mg apabila perlu. Namun, yang paling penting adalah
kita dapat melakukan percakapan dan dapat menenangkan pasien terlebih dahulu sebelum memberikan obat-obatan tersebut. Next. Yang kedua adalah tahap rehabilitasi non-medis. Pada tahap ini, pecandu akan mengikuti beberapa program seperti mengikuti program komunitas terapi ataupun pendekatan keagamaan. Lalu selanjutnya pasien juga akan diminta untuk mengikuti rehabilitasi di beberapa tempat di Indonesia seperti di daerah Lido, kampus Unitra, atau di Badoka di Makassar, dan di Samarinda. Next. Yang terakhir adalah tahap bina lanjut atau tahap aftercare. Pada tahap ini, pasien atau mantan pecandu tadi itu akan diikuti beberapa program atau kegiatan yang sesuai dengan minat dan bakatnya untuk mengisi kegiatan sehari-hari. Pecandu mungkin saja kembali ke tempat kerja ataupun sekolah, namun akan tetap di bawah pengawasan dari lembaga rehabilitasi tersebut. Next. Ini merupakan beberapa daftar pustaka yang kami gunakan dalam menyusun makalah dan presentasi pada sore hari ini. Sekian presentasi kami pada sore hari ini. Apabila ada pertanyaan, kami persilakan. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk kelompok ganja ini ya. Teman-teman semua, untuk selanjutnya ada berbagai pertanyaan yang ada di chat ya. Mungkin bisa saya sebutkan satu-satu. Yang pertama dari saya tentang kekurangan memori jangka pendek. Apa yang dimaksudkan dengan kekurangan itu, maksudnya apa? Dan pertanyaan kedua, ada yang menanyakan bahwa ganja dapat menjadi stimulan dan memiliki efek sedasi. Nah, ini saya rasa ada satu stimulan kok juga sedasi. Mungkin dianggap oleh Kusuma ini kontradiksi ya. Jadi silahkan dijawab. Yang ketiga, bagaimana ganja mempengaruhi sistem imun. Yang keempat dari Apriponi, bagaimana ganja bisa mempengaruhi memori. Ya. Apakah penggunaan jangka panjang bisa menyebabkan lupa ingatan? Wah, pertanyaan cukup jauh ini. Bagaimana tanggapan teman-teman terkait berita yang beredar bahwa pemusnahan ganja dilakukan dengan pembakaran secara langsung di lokasi? Apakah orang yang menghirup asap pembakaran ganja tersebut dapat mengalami efek atau gejala pemakaian ganja? Masih ada dua pertanyaan lagi. Bagaimana efek diazepam dan klobasan sebagai detoksifikasi? Deska, apakah tembakau sintetis merek Gorilla itu masuk ke dalam kategori ganja? Soalnya saya mencari di internet, ada yang mengatakan itu ganja dan ada juga yang mengatakan bukan. Oke, saya rasa pertanyaannya itu saja, tidak perlu ada tambahan lagi. Silahkan untuk kelompok ini untuk mencoba menjawab pertanyaan diskusi ini. Silahkan. Mungkin pertama saya mau mencoba menjawab pertanyaan dari Martin terkait bagaimana ganja mempengaruhi sistem imun. Nah, berdasarkan sumber yang kami peroleh itu kanabinoid atau zat aktif dalam ganja itu dapat menimbulkan berbagai efek fisiologis dengan berinteraksi dengan reseptor kanabinoid spesifik atau biasa disebut reseptor CB. Di mana ada dua reseptor CB, yang pertama CB1 dan CB2, di mana CB1 itu terdapat dalam otak yang berkaitan dengan aktivitas kognitif, memori, kegelisahan, persepsi nyeri, kemudian koordinasi motorik dan fungsi endokrin. Sedangkan yang reseptor CB2 itu terdapat pada limpa, di mana limpa dan jaringan perifer lainnya, di mana reseptor CB2 ini itu memiliki peran dalam mekanisme supresi imun. Jadi ketika kanabinoid berinteraksi dengan CB2 itu dapat menyebabkan terjadinya mekanisme supresi imun begitu. Apakah menjawab? Oke, Martin, bagaimana? Sudah puas belum? Martin? Oke, nggak ada respon. Lanjut aja dulu. Silahkan. Saya mau mencoba menjawab pertanyaan dari Kusuma ya. Oke. Bagaimana tanggapan teman-teman terkait berita yang beredar bahwa pemusnahan ganja dilakukan dengan pembakaran secara langsung di lokasi? Apakah orang yang menghirup asap pembakaran ganja tersebut dapat mengalami efek atau gejala pemakaian ganja? Menurut kami pemusnahan ganja itu yang dilakukan oleh aparat, terutama dibakar di
lingkungan terbuka, itu merupakan salah satu perbuatan penyalahgunaan pengguna salahan ganja, di mana dengan membakar ganja tersebut akan menghasilkan asap yang mengandung THC, sehingga orang-orang yang menghirup asap itu pun akan bisa merasakan atau mengalami gejala dari pemakaian ganja tersebut. Mungkin seperti itu. Apakah gejalanya bersifat langsung, Mas? Kan itu dibakarnya di lapangan terbuka ya? Iya, Pak. Kusuma, gimana? Jika asap yang terhirup itu cukup banyak, kan itu akan meningkatkan dosis THC dalam tubuh, sehingga gejala-gejala tersebut bisa keluar, Pak. Tapi kalau mungkin hanya mungkin hanya orang berjalan lewat motor, pakai motor cuma sebentar saja, mungkin gejala tersebut tidak menunjukkan terlihat seperti itu, Pak. Oke, berarti kalau seandainya pembakaran itu dilakukan di tempat yang tidak banyak didatangi orang, itu seperti itu saya rasa tidak pengaruh ya berarti ya. Seperti itu ya. Iya, Pak. Oke. Ya. Baik, Kusuma gimana, Kusuma? Baik, Pak, sudah cukup penjelasannya dan sudah jelas. Terima kasih. Kusuma pertanyaannya 2 loh. Mau sekalian dijawab yang satunya enggak, Mas? Kusuma kan ada 2 pertanyaannya. Stimulan dan sedasi. Atau yang lain dulu, silahkan. Pertanyaan yang lain dulu, silahkan. Mungkin selanjutnya saya ingin menjawab pertanyaan dari Pak Yosef terkait gejala penggunaan ganja, salah satunya kekurangan memori jangka pendek. Apa yang dimaksud dengan kekurangan? Nah, berdasarkan sumber yang kami peroleh, itu ganja kan mempengaruhi fungsi kognitif, defisit, dan pembelajaran verbal. Kemudian salah satunya juga penurunan daya ingat atau memori. Nah, mungkin yang dimaksud di sini itu agak ambigu. Yang kami maksud di sini adalah penurunan daya ingat atau memori tersebut. Ini karena penggunaan ganja dapat menyebabkan terjadinya perubahan struktur otak yang dilaporkan di mana terjadi di hipokampus, prefrontal cortex atau PVC, dan cerebellum. Gitu, Pak. Jadi maksud kekurangan itu penurunan memori gitu ya? Ya, penurunan daya Oke, ingat. kalau penurunan memori masih bisa. Oke. Baik, selanjutnya. Silakan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Apriponi terkait bagaimana ganja bisa mempengaruhi memori. Mungkin sekilas penjelasannya mirip dengan yang dijelaskan Yoga tadi. Di sini ganja itu dapat mempengaruhi aktivitas neuron pada daerah hipokampus, sehingga dapat mempengaruhi memori dari penggunanya. Seseorang yang berada dalam pengaruh ganja itu dapat mengalami gangguan pada ingatan jangka pendek, serta ketika seseorang menerima pembelajaran yang baru diterima itu juga akan terganggu dari segi ingatannya. Namun dari studi ini ditemukan bahwa seseorang yang berhenti menggunakan ganja itu ingatannya berangsur-angsur itu dapat pulih kembali seperti itu. Apakah kalau berhenti dia berangsur-angsur dapat pulih kembali ya? Ya Pak, di sini dikatakan seperti itu. Tapi mungkin untuk pulih 100% itu mungkin tidak. Tapi dari segi cara dia merespon ingatan baru itu mungkin lebih baik daripada saat dia menggunakan ganja. Oke. Penanya bagaimana? Sudah cocok? Iya Pak. Berarti pengaruhnya itu kalau misalnya dia terlambat berhenti, maksudnya penggunaannya sudah terlalu lama, ingatannya makin banyak yang berkurang. Bagaimana Kak maksudnya? Maksudnya berarti penggunaan jangka panjang itu bisa mempengaruhi, maksudnya daya memorinya itu makin menurun, maksudnya seperti itu. Iya Kak. Oh ya, oke, makasih. Ya. Oke, mana lagi yang belum dijawab? Selanjutnya saya mau izin menjawab pertanyaan dari Patricia, Pak. Patricia, oke, silakan. Terkait dengan bagaimana efek diazepam dan clobazam sebagai agen detox terhadap pasien yang mengalami kecanduan ganja. Dikatakan tadi kan ganja itu memiliki senyawa aktif THC.
berdasarkan penelusuran yang saya lakukan, THC itu memiliki kemampuan untuk berikatan dengan reseptor GABA. Seperti yang tadi dikatakan oleh Yoga, itu dapat berikatan dengan reseptor CB1, CB2 maupun GABA A maupun GABA B. Lalu bila dikaitkan dengan mekanisme aksi daripada clobazam dan diazepam, saya mulai dengan clobazam terlebih dahulu. Clobazam itu dapat berikatan dengan reseptor GABA A. Sedangkan kalau diazepam itu dapat mempengaruhi suplai daripada GABA di area presinaps. Apabila dikaitkan kedua obat tersebut dengan ganja, penggunaan kedua obat itu dapat menggantikan peran dari ganja yang memiliki efek daripada ketergantungan yang lebih tinggi dibandingkan kedua obat tersebut. Apakah ada tanggapan, Ritchie? Silahkan, Patricia. Oh, berarti kayak senyawa pengganti gitu ya, yang Iya, efek lebih ini. Oke. benar, senyawa Oke, pengganti itu. ini Ivan jawabannya. Terima kasih. Ya, tinggal satu pertanyaannya, yang Deska ini. Mungkin saya mencoba menjawab pertanyaan dari Kak Deska terkait tembakau merek Gorilla itu masuk dalam kategori ganja atau tidak. Nah, berdasarkan penelusuran yang saya lakukan, itu tembakau Gorilla itu berbeda dengan ganja karena ganja itu merupakan suatu tanaman, sedangkan tembakau Gorilla itu merupakan suatu eh, merek produk di mana itu terbuat dari tembakau yang dicampur dengan bahan-bahan kimia sintetis yang memiliki di mana nanti produk ini memiliki efek yang serupa dengan ketika kita mengkonsumsi ganja begitu. Kurang lebihnya begitu. Oke, berarti tidak sama ya intinya ya. Tidak sama, Pak. Oke, tidak sama. Cuman mungkin orang-orang mengira sama mungkin karena cara penggunaannya sama-sama dipakai menggunakan rokok dan juga efek yang ditimbulkan mungkin serupa antara tembakau gorila dengan ganja gitu. Oke. Oke, baik, terima kasih. Saya rasa sudah cukup pada 7 pertanyaan ya. Terima kasih untuk teman-teman mahasiswa yang sudah bertanya dan terima kasih juga yang sudah menjawab dengan jelas ya. Oke, baik, berikutnya masuk ke kelompok berikutnya. Kelompok apa ini? Masih ada pertanyaan yang belum kejawab, Pak. Yang mana? Udah semua tuh. Kusuma, Pak, yang efek sedatif sama yang di bawahnya saya tadi ya. Yang stimulan dan sedasi. Ya, silakan. Jadi untuk efek stimulan dari ganja itu karena ganja sendiri ketika dia dihirup atau dihisap asap dari ganja tersebut yang mengandung senyawa THC itu dapat memacu pengeluaran dopamin dalam tubuh sehingga ini akan menjadi suatu stimulan. Namun di sisi lainnya seperti yang dijelaskan oleh Yoga tadi di awal bahwa THC ini dapat mempengaruhi fungsi dari reseptor CB1 dan CB2 di otak sehingga akan menghasilkan efek sedasi juga. Mungkin seperti itu. Jadi efeknya itu nggak terjadi berbarengan gitu ya, tapi kayak mungkin stimulan yang dulu atau sedasinya yang duluan terjadi kayak gitu kah? Kemungkinan besar yang terjadi dahulu itu efek stimulannya dulu mungkin nanti dalam pemakaian dosis yang tinggi karena pengaruh dari reseptor CB1 dan CB2 yang cukup banyak dalam otak mungkin juga bisa menghasilkan efek sedasi seperti itu. Oke, terima kasih, Kevas. Oke, sama-sama. Oke, selanjutnya silahkan. Udah selesai ya? Untuk ini sesi ini saya sudah selesai ya? Sudah semua kan? Pak. Sudah, Pak. Ya. Ya, sudah semua, Pak. Oke, baik. Baik, terima kasih untuk kelompoknya Mas Kevas dan kawan-kawan untuk kelompok presentasi penyalahgunaan ganja. Oke, berikutnya silahkan kelompok yang lain. Kelompok apa ini dulu? Katinon, Pak. Katinon ya, silahkan Katinon.
Baik, selamat sore Pak Yosef dan teman-teman. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai penyalahgunaan dan penggunaan obat katinon. Ini anggota kelompok kami. Selanjutnya. Yang pertama, narkoba sendiri itu merupakan bahan atau zat yang bila masuk ke dalam tubuh itu akan mempengaruhi tubuh, terutama susunan saraf pusat atau otak, sehingga jika disalahgunakan akan menyebabkan gangguan fisik, psikis atau jiwa dan juga fungsi sosial. Untuk penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang itu merupakan kasus yang makin marak di Indonesia maupun di mancanegara. Hal tersebut itu seiring dengan meningkatnya angka penyalahgunaan dan jumlah pecandu narkoba secara signifikan. Untuk dampak buruk dari penyalahgunaan narkoba itu dapat berefek terhadap kelangsungan suatu bangsa dan negara, dan juga dampak buruk dari penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang juga dapat memunculkan rasa kegelisahan atau keresahan bagi penggunanya, atau agitasi dan juga kecanduan atau adiksi yang sulit dihentikan. Untuk sindrom putus obatnya itu merupakan sindrom yang ditandai dengan individu akan merasakan gejala-gejala fisik dan psikologis yang tidak nyaman apabila penggunanya dihentikan. Katinon sendiri merupakan alkaloid yang berasal dari tanaman khat yang memiliki aktivitas psikostimulan yang sering disalahgunakan. Next. Untuk gejala dari katinon ini memiliki kecenderungan menjadi candu karena efek zat ini merangsang saraf pusat. Zat katinon sendiri memiliki efek yang membuat orang menjadi bersemangat, tidak mengantuk, euforia atau rasa senang yang berlebihan, lebih percaya diri, dan seksual drive-nya meningkat. Efeknya ini berlangsung selama 4 jam. Setelah efek zat katinon ini hilang, maka si pengguna akan kembali normal, lebih ngantuk, lebih lemas, dan juga depresi. Lanjut. Untuk toksisitas dari katinon sendiri itu, penyalahgunaan katinon itu dapat menyebabkan yang pertama meningkatkan tekanan darah, dapat juga sampai stroke. Yang kedua itu depresi berat sampai bunuh diri. Yang ketiga anoreksia atau tidak nafsu makan. Yang keempat kesulitan tidur. Yang kelima halusinasi yang mengerikan esophaginya. Yang keenam itu ada gangguan irama jantung, ada gangguan jiwa berat atau gangguan psikotik, ada konstipasi, cepat marah, migrain, dan juga impotensi, bahkan penurunan kualitas sperma. Lanjut. Baik, selanjutnya yaitu cara penyalahgunaan katinon itu. Nah, zat katinon ini merupakan zat katinon sintesis sering disalahgunakan dan dimasukkan dalam kelompok psikotropika. Nah, katinon sintesis ini berbentuk serbuk kristal putih atau kecoklatan yang dikemas dalam kapsul dan juga dapat dibentuk tablet ataupun pil sebagai pengganti pil ekstasi, dan juga digunakan dengan cara diminum karena bentuk sedianya yang mudah. Nah, biasanya juga katinon ini dihirup, ditelan, atau biasa juga disuntikan setelah dicampur dengan air. Nah, secara alami katinon ini tergandung dalam secara alami ini sebenarnya katinon ini merupakan tumbuhan semak yang banyak terdapat di Afrika Timur dan Tengah serta bagian Jazirah Arabia. Nah, daun kat ini sendiri biasa juga dulunya dikonsumsi dengan cara dikunyah, dibuat jus atau diseduh seperti teh oleh penduduk di wilayah tersebut. Baik, next. Nah, untuk rancangan program penyembuhan penggunaan katinon, pertama itu adalah fase penilaian atau assessment phase. Nah, pada tahap ini perlu dilakukan evaluasi psikiatri yang komprehensif. Nah, evaluasi psikiatri ini bersifat akut, baik pada maksudnya evaluasi psikiatri ini merupakan evaluasi yang bersifat akut baik pada pikiran, perilaku, atau hubungan sosial yang membutuhkan intervensi segera yang didefinisikan oleh pasien ataupun keluarga pasien atau juga masyarakat.
Nah, selanjutnya itu ada tahap rehabilitasi medis. Next. Ya, selanjutnya itu ada tahap rehabilitasi medis atau detoksifikasi, di mana di sini dilakukan tahap rawat inap, tahap rawat inap awal. Ya, jadi tahap rawat inap awal ini pasien wajib menjalani rehabilitasi rawat inap selama sekurangnya 3 bulan. Nah, pasien akan diberikan formulir persetujuan pelaksanaan rehabilitasi. Kemudian nanti kalau pasien setuju, pasien akan menandatangani formulir persetujuan rehabilitasi. Kemudian akan dilakukan asesmen awal pada pasien dengan menggunakan formulir asesmen wajib lapor. Jika pasien itu merupakan pasien yang dilaporkan karena kasus hukum, kemudian selanjutnya akan dilakukan terapi pengobatan atau detoksifikasi. Nah, pasien dapat diberikan obat-obat antipsikotropika, anticemas, antidepresan, dan antipsikotik dengan jenis dan dosis yang tepat sesuai dengan kondisi pasien untuk menanggulangi rasa kecanduan zat katinon yang dikonsumsi. Nah, selanjutnya akan dilaksanakan program rawat inap awal yang dilaksanakan sesuai standar prosedur operasional, di mana komponen pelayanan yang diberikan itu yaitu pemeriksaan dan penata laksanaan medis sesuai dengan indikasi. Kemudian ada dilakukan asuhan keperawatan, konseling dan testing HIV juga. Kemudian ada evaluasi psikologisnya, ada intervensi psikososial oleh tenaga kesehatan yang ada, atau konselor adiksi. Kemudian selanjutnya akan dilakukan analisis kondisi pasien dengan menggunakan formulir wajib lapornya sebagai dasar untuk menentukan terapi lanjutan yang akan dilakukan setelah 3 bulan rawat inapnya. Nah, selanjutnya akan dilakukan program lanjutan, di mana setelah melewati program rawat inap awal, pasien dapat menjalani program rawat inap lanjutan atau program rawat jalan, tergantung pada derajat keparahan adiksi pasien sesuai dengan hasil asesmen lanjutan. Nah, rawat inap ini dilakukan jika kondisi pertama pasien itu mengalami ketergantungan dalam penggunaan katinon, pasien belum menunjukkan stabilitas mental emosional pada rawat inap awal, pasien mengalami komplikasi fisik dan atau psikiatrik, kemudian pasien pernah memiliki riwayat terapi rehabilitasi beberapa kali sebelumnya. Nah, selanjutnya ada program rawat jalan. Ini diberikan pada pasien dengan salah satu atau lebih kondisi di bawah ini, misalnya memiliki pola penggunaan yang sifatnya rekreasional, pernah menggunakan katinon, namun pasien telah berada dalam masa pemulihan sebelum tersangkut tindak pidana, atau secara aktif menjalani program terapi rumatan sebelumnya. Kemudian berusia di bawah 18 tahun dan tidak mengalami komplikasi fisik dan atau psikiatrik. Nah, pasien yang mengikuti program lanjutan rawat jalan ini harus melakukan kontrol pada unit rawat jalan selama rehabilitasi medis terpidana narkotika dengan frekuensi setidaknya 2 kali seminggu, tergantung pada perkembangan kondisi pasien, untuk memperoleh pelayanan intervensi psikososial, pencegahan ketambuhan, dan terapi medis sesuai kebutuhan, serta menjalani tes urin secara berkala atau sewaktu. Nah, selanjutnya ada program pasca rawat. Nah, di sini jika pasien atau pencandu telah melewati masa pidana rehabilitasi, maka pasien tersebut berhak untuk menjalani rehabilitasi sosial dan program pengembalian ke masyarakat yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BNN akan menjalin kerjasama dengan panti rehabilitasi sosial milik pemerintah atau masyarakat, atau dengan lembaga swadaya masyarakat yang memberikan layanan pasca rawat kepada pasien. Nah, tahap selanjutnya itu tahap rehabilitasi non-medis atau rehabilitasi sosial, di mana pada tahap ini pengguna ikut dalam program rehabilitasi. Tahap ini disebut juga rehabilitasi sosial, yang merupakan suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik juga fisiknya, mentalnya, maupun sosialnya, agar bekas pecandu narkotika ini dapat kembali melakukan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakatnya. Jadi rehabilitasi sosial ini dapat dilakukan di rumah sakit yang telah ditunjuk oleh Menteri Kesehatan, dan dengan adanya pembinaan dan pengobatan di rumah sakit tersebut, diharapkan pasien tersebut dapat diterima kembali oleh masyarakat dan dapat berperilaku lebih baik daripada sebelumnya. Nah, tahap selanjutnya itu tahap bina lanjut atau aftercare. Pada tahap rehabilitasi, dalam setiap tahap rehabilitasi, pengawasan dan evaluasi secara terus-menerus terhadap proses pemulihan pasien itu, guna memberikan hasil yang maksimal dalam rehabilitasi para pecandu narkotika. Nah, tahap ini pencandu akan diberikan kegiatan sesuai dengan minat dan bakatnya untuk mengisi kegiatan sehari-hari. Pecandu juga dapat kembali ke tempat kerja, namun tetap berada di bawah pengawasan. Baik, next. Untuk pembahasan dapat dilakukan, pertama, penilaian yang sistematis terhadap tingkat intoksikasi, keparahan
putus zat, dosis zat terbesar yang digunakan terakhir, lama waktu setelah penggunaan zat terakhir, awitan gejala, frekuensi, dan lama penggunaan. Evaluasi selanjutnya juga yang dapat dilakukan yaitu riwayat medik dan psikiatri umum yang komprehensif, riwayat gangguan penggunaan nafsa dan terapi sebelumnya, riwayat keluarga dan sosial ekonomi, pemeriksaan urin untuk jenis-jenis nafsa yang disalahgunakan, screening penyakit infeksi seperti HIV, tuberkulosis, dan hepatitis. Setelah melakukan evaluasi, pasien akan dirujuk untuk melakukan rehabilitasi. Rehabilitasi yang dapat dilakukan yang pertama itu ada rehabilitasi medis dengan detoksifikasi atau dengan terapi pengobatan. Nah, terapi pengobatan yang dilakukan untuk pasien penyalahgunaan katinon misalnya dengan detoksifikasi tanpa substitusi. Nah, detoksifikasi tanpa substitusi ini pasien hanya dibiarkan saja sampai gejala putus zat tersebut berhenti sendiri. Pasien yang ketergantungan katinon tidak diberikan obat untuk menghilangkan gejala putus obat tersebut. Dalam hal ini, pasien penyalahguna didiamkan dalam ruangan tanpa diberikan obat dan pasien dibiarkan mengalami gejala putus obat sembari menunggu mekanisme tubuh untuk mengeliminasi katinon dari darah sehingga terjadi penurunan kadar katinon secara bertahap. Untuk detoksifikasi dengan substitusi, pemberian substitusi adalah dengan cara penurunan dosis secara bertahap sampai berhenti sama sekali. Dalam pemberian substitusi dapat juga diberikan obat yang menghilangkan gejala simptomatik seperti ada obat penghilang rasa nyeri, rasa mual, dan obat untuk tidur. Obat untuk pasien yang sudah tidur dan juga untuk pemberian obat simptomatik ini disesuaikan sama kondisi yang dialami pasien. Untuk contoh detoksifikasi yang dapat diberikan, yang pertama pemberian terapi suportif seperti benzodiazepam, yaitu diazepam 10 mg yang membantu mengurangi gejala ansietas dan agitasi akibat withdrawal syndrome. Benzodiazepin berikatan pada kompleks reseptor dan meningkatkan aktivitas inhibitor neurotransmitter GABA dengan meningkatkan masuknya ion klorida yang akan menghambat depolarisasi sel. Detoksifikasi substitusi yang dapat digunakan juga yaitu adalah desipramin yang dapat digunakan dalam kasus detoksifikasi penyalahgunaan katinon dengan mekanisme menghambat reuptake serotonin dan noradrenalin dari celah sinap di ujung-ujung saraf. Selanjutnya adalah rehabilitasi non-medis. Jadi dari tujuannya terlebih dahulu, tujuannya ada dua, yaitu untuk memulihkan kembali rasa harga diri, percaya diri, kesadaran terhadap tanggung jawab terhadap masa depan diri, keluarga maupun masyarakat lingkungan sosialnya. Lalu tujuan yang kedua yaitu untuk memulihkan kembali kemauan dan kemampuan untuk mendapatkan fungsi sosial secara wajar. Next. Jadi dalam tahap rehabilitasi non medis ada tiga program yang dapat dilakukan. Yang pertama itu ada program terapeutik komunitas. Program TC ini merupakan program disebut dengan Drug Free Self-Help Program yang mempunyai 9 elemen penting, yaitu partisipasi aktif dari keanggotaan, role modeling, format kolektif untuk perubahan pribadi, sharing norma dan nilai-nilai, struktur dan sistem, komunikasi terbuka, hubungan kelompok, dan penggunaan terminologi unik. Aktivitas dalam TC ini akan menolong para peserta belajar mengenal dirinya melalui 5 area pengembangan, yaitu manajemen perilaku, emosi, psikologis, intelektual dan spiritual, vokasional dan pendidikan, dan keterampilan untuk bertahan bersih dari narkoba. Lalu program kedua ada CBT atau Cognitive Behavioral Therapy, yang adalah terapi yang menggabungkan terapi perilaku dan terapi kognitif. Tujuannya yaitu untuk mengubah proses berpikir individu agar menjadi lebih rasional dengan menggunakan prinsip dan hukum perilaku pada umumnya. Di samping itu, agar individu yang depresif juga mempunyai kemampuan untuk mengenali dan kemudian mengevaluasi atau mengubah cara berpikir, keyakinan dan perasaan yang salah, sehingga mereka dapat mengubah perilakunya dengan cara mempelajari keterampilan pengendalian diri dan strategi pemecahan masalah yang efektif. Lalu, pikiran negatif juga seringkali menjadi akar penyebab gangguan depresi dan kecemasan yang umumnya terjadi bersama dengan kecanduan. Makanya CBT membantu pasien untuk mengatasi kecanduan dan alkoholisme dengan yang pertama membantu menyingkirkan keyakinan yang salah dan tidak aman yang menyebabkan penyalahgunaan saat. Lalu menyediakan alat bantu diri untuk memperbaiki suasana hati mereka. Dan yang ketiga, mengajar keterampilan komunikasi yang efektif. Dan terakhir adalah 12 steps. Jadi ada 12 steps yang harus
dilakukan oleh para pecandu dalam proses rehabilitasi non medis. Yang pertama itu mengakui bahwa tidak berdaya terhadap adiksi sehingga hidup mereka itu menjadi tidak terkendali. Yang kedua, para pecandu tiba pada keyakinan bahwa kekuatan lebih besar dari diri mereka sendiri dapat mengembalikan kepada kewarasan. Yang ketiga, membuat keputusan untuk mengalihkan niatan dan kehidupan kepada kasih Tuhan sebagaimana kita memahami Tuhan. Yang keempat, membuat inventaris moral diri mereka sendiri secara penuh dan tanpa rasa gentar. Nomor 5, mengaku pada Tuhan bahwa diri mereka serta kepada manusia lainnya bahwa mereka tidak terjadi kesalahan-kesalahan. Nomor 6, menjadi siap secara penuh agar Tuhan menyingkirkan semua kecacatan karakter mereka. Nomor 7, dengan rendah hati meminta Tuhan untuk menyingkirkan kelemahan-kelemahan. Yang ke-8, membuat dasar orang-orang yang telah disakiti dan menyiapkan diri mereka untuk menebus kepada mereka semua yang telah disakiti oleh para pecandu. Nomor 9, menebus kesalahan dengan secara langsung kepada orang-orang tersebut dan memungkinkan. Nomor 10, mereka secara terus-menerus melakukan inventaris dan bila mana mereka bersalah segera mengakui kesalahan mereka. Nomor 11, pencarian melalui meditasi untuk memperbaiki kontak sadar mereka dengan Tuhan sebagaimana mereka memahami Tuhan. Nomor terakhir, setelah memperoleh pencerahan spiritual sebagai akibat dari langkah-langkah ini, mereka mencoba untuk membawa pesan ini kepada para pecandu dan menerapkan prinsip-prinsip ini dalam semua urusan keseharian mereka. Selanjutnya, yang terakhir adalah tahap bina lanjut atau aftercare. Jadi tahap ini itu bisa bersifat reguler atau rawat jalan, di mana pecandu dapat kembali ke sekolah atau tempat mereka kerja. Namun harus di bawah pengawasan ataupun bersifat intensif, di mana pecandu melanjutkan program TC 12 langkah dan dengan kegiatan sesuai dengan minat dan bakat untuk mengisi kegiatan sehari-hari dan membentuk minat dari pasien. Lanjutnya, berdasarkan kesimpulan, jadi katinon merupakan narkoba dengan aktivitas psikostimulan yang sering disalahgunakan di Indonesia, bahkan mancanegara. Penyalahgunaan katinon dapat ditreatment dengan program rehabilitasi. Nah, program yang dicanangkan untuk penyembuhan dan pemulihan itu sebagai berikut, yaitu ada fase penilaian, rehabilitasi medis, non-medis, dan tahap lanjutan. Baik, sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih untuk kelompok ini. Kita lanjutkan diskusi kita. Dia ada beberapa pertanyaan, ada 7 ya. Jadi terkait yang pertama, yang dari saya, halusinasi yang mengerikan itu seperti apa ya, misalnya supaya kita sama-sama tahu. Terus dari Kevas, bagaimana mekanisme katinon sehingga dapat menyebabkan impoten dan mempengaruhi kualitas sperma. Lalu Yoga, perbedaan katinon sintesis dengan katinon yang diperoleh dari tumbuhan. Sania, contoh obat yang paling sering digunakan sebagai terapi detox untuk katinon. Lalu Raisa, pemeriksaan laboratorium yang harusnya dilakukan. Patricia, hubungan pemeriksaan HIV TBC dengan kasus katinon itu apa? Terakhir dari Cynthia, apakah ada syarat atau kriteria khusus untuk menentukan kapan pasien diberikan detoksifikasi dengan substitusi dan kapan diberikan detoksifikasi tanpa substitusi? Oke, silahkan kelompok ini untuk menjawab ya, mana pertanyaan lewat chat, jadi saya rasa sudah bisa dipikirkan sejak tadi. Silahkan untuk mulai menjawab. Mau coba jawab pertanyaannya Sania. Silahkan. Yang terkait detoksifikasi ya. Ya. Nah, untuk seperti yang jelaskan tadi, detoksifikasi itu dapat menggunakan obat-obat golongan benzodiazepin sama obat-obat golongan TCA. Nah, kenapa TCA sendiri itu seperti kita lihat dari mekanisme dari katinon kan dia meningkatkan jumlah neurotransmitter di celah sinaps kan, khususnya neurotransmitter serotonin dan norepinefrin. Nah, penggunaan TCA sini baik itu untuk mensubstitusi agen dari untuk mensubstitusi katinon, di mana TCA juga itu dapat meningkatkan jumlah dari serotonin dan norepinefrin di celah sinaps. Dan untuk benzodiazepin itu biasa digunakan untuk efek cemas yang diakibatkan oleh withdrawal syndrome. Oke. Sania, bagaimana? Untuk yang detoksifikasi tanpa substitusi apakah sama juga?
Nah, kalau yang tanpa substitusi itu yang kami baca itu cuma mengendalikan mekanisme tubuh dalam proses ekskresi dari metabolit katinon itu sendiri. Jadi tidak diberikan obat atau nggak diberikan substitusi sama sekali. Oh iya, terima kasih. Ya. Oke, berikutnya. Pertanyaan berikutnya. Nah, untuk pertanyaannya Raisa, Kak Raisa, untuk mendeteksi katinon pada orang yang menggunakannya, kira-kira pemeriksaan laboratorium apa? Seperti saya jelaskan tadi, katinon itu dapat diekskresi via urin. Jadi, pemeriksaan laboratorium dilakukan ada pengecekan urin gitu. Jadi, urin dianalisis, baru jika ditemukan adanya metabolit katinon, maka dapat diindikasikan bahwa pasien pengguna katinon. Oke. Ada Raisa mau tanya? Mau lanjut? Iya Pak. Jadi itu kira-kira apa hanya bisa dari urin atau apa mungkin dari rambut atau dari darah mungkin? Mungkin Kak, yang kami dapatkan baru dari urin. Kalau misalnya dalam masih ada waktu nanti kami cek lagi kalau misalnya ada dari rambut atau lainnya nanti kami kabarin Kak. Oke. Terima kasih Pak. Lanjut. Baik, saya mau jawab pertanyaan dari Yoga terkait. Bentar, saya lihat pertanyaannya. Ya, jadi tadi pertanyaan dari Yoga itu penyalahgunaan dijelaskan katinon sintesis dan apa perbedaan katinon sintesis dengan katinon yang diperoleh dari tumbuhan. Jadi perbedaannya itu sendiri, kalau katinon sintesis itu kan senyawa yang dimana dibuat itu untuk meniru obat-obat perangsang seperti kokain, amfetamin. Nah, itu dibuat seluruhnya itu di laboratorium, jadi bukan dari tanaman asli, seperti itu. Nah, kalau misalnya untuk yang tanamannya itu tadi seperti yang sudah saya jelaskan bahwa kandungan kat itu ada terkandung pada tanaman yang disebut dengan kata Edulis fork, itu tumbuhan semak yang banyak terdapat di Afrika Timur dan Afrika Tengah, serta terdapat pada di bagian Jazirah Arabia. Nah, di mana daun ini tuh dulunya sering dikonsumsi oleh masyarakat di sana seperti untuk dibuat kayak diseduh jadi teh atau kemudian dikunyah seperti itu. Jadi perbedaannya kalau yang sintesis yaitu yang dibuat untuk mirip seperti obat-obat perangsang yang dibuat semuanya itu di laboratorium, jadi bukan dari tanaman asli. Seperti itu perbedaannya. Apakah ada pertanyaan lagi? Berarti efeknya itu sama dengan yang dihasilkan dari tumbuhan itu ya, yang untuk yang sintesis? Iya, setahu saya itu efeknya itu sama, tapi perbedaannya hanya di mana kalau yang sintesis itu ya itu dibuat serupa, di mana strukturnya mirip dengan bentuk struktur kat, yang di mana obat-obatnya dibuat mirip untuk dengan obat-obat lain seperti amfetamin, kokain, dan lain-lain. Oke, terima kasih. Sama-sama. Yuk, berikutnya. Mau menjawab pertanyaan dari Pak Yosef. Jadi dari yang kami dapatkan itu, yang dimaksud dengan mengerikan ini, jadi dia bisa mendengarkan suara-suara gitu Pak, tapi benar-benar merasakan kalau suara itu asli, jadi kayak dia mengikuti apa yang dia dengarkan. Sampai ada kasus bahwa ditemukan pecandu ini bugil. Jadi karena bugil ini karena suara yang didengar itu membuat dia menyuruh dia untuk bugil, makanya dia melakukan hal tersebut. Itu yang disebut mengerikan. Lalu ada lagi yang sampai merasakan benar-benar kalau ada yang menggaruk-garuk dia begitu. Jadi dia pecandu itu sampai benar-benar menggaruk badannya sampai terluka seperti itu, Pak. Oke. Ya. Terima kasih itu. Ya, lalu untuk pertanyaan Kak Raisa tadi, kami sudah menemukan dari BNN ternyata
juga bisa dari rambut, Kak. Jadi dari BM menyebutkan untuk mengidentifikasi katinon bisa dari urin dan bisa dari rambut. Begitu, Kak. Oke, baik Feli, terima kasih. Terima kasih juga, Kak. Berikutnya pertanyaan mana yang belum? Punya Kevas kayaknya belum. Mau coba jawab pertanyaannya Kevas. Jadi dari beberapa jurnal yang diacu itu menunjukkan bahwa penggunaan katinon itu menghasilkan penurunan secara signifikan pada jumlah step sperma dan juga bahkan motilitas atau pergerakan sperma. Nah, secara berdasarkan penilaian histopatologi itu dinyatakan bahwa katinon itu sendiri dapat mengakibatkan atrofi pada sel Sertoli dan sel Leydig, yang dimana dapat menurunkan kualitas dan efektivitas dari sperma. Nah, atrofi sel Sertoli sendiri juga tuh yang memicu adanya kemungkinan impotensi pada pasien pengguna katinon. Gimana Kevas? Berarti dari efek atropinya ya, sehingga menyebabkan hal tersebut terjadi ya? Iya. Oke, terima kasih. Oke. Kurang siapa ya? Sudah ya? Mau jawab pertanyaan Patricia, Kak? Iya, jadi Patricia menanyakan apa hubungan pemeriksaan HIV/AIDS TBC pada penggunaan katinon. Nah, tadi kan sudah tadi saya sudah jelaskan bahwa katinon itu bisa digunakan dengan jarum suntik di mana saat serbuknya dicampurkan dengan air. Nah, kenapa ada hubungan pemeriksaan HIV/AIDS dan TBC? Kalau HIV/AIDS itu kan biasa penggunaan katinon kan kalau dengan jarum suntik kemungkinan digunakan bersama-sama dengan orang lain. Jadi kemungkinan kemungkinan terinfeksi HIV/AIDS itu juga bisa. Nah, ya dikarenakan penggunaan jarum suntik secara bergantian dan juga bisa dikarenakan melakukan hubungan seksual yang tidak aman serta bergantian di pasangan. Nah, biasanya seorang tidak menyadari jika dirinya terinfeksi HIV/AIDS karena sebagian besar tidak bergejala sehingga rentan menularkan pada orang lain. Namun pada sistem kekebalan tubuhnya makin menurun, maka mulai muncul gejala dan terkadang sudah masuk ke tahap AIDS seperti itu. Nah, kalau untuk TBC itu sendiri kemungkinan bisa disebabkan karena saya ada baca di BNN itu menjelaskan bisa terjadi gangguan paru-paru dan pernafasan jika menghirup katinon. Biasanya serbuk-serbuk itu kan dijual di pasaran. Nah, yang merupakan hasil oplosan kemungkinan itu ada beberapa saat yang tidak seharusnya masuk ke dalam paru-paru saat dihirup. Nah, itu yang bisa menyebabkan terjadinya gangguan pernafasan. Seperti itu. Bisa diterima, Patricia? Ya, maksudnya. Aku pikir tadi kiranya pemeriksaan TBC itu kayak untuk membedakan gitu. Oh, mungkin ini pasiennya bisa jadi kena TBC bukan karena katinon gitu. Tadinya aku pikir begitu. Makasih penjelasannya. Oh iya. Iya, sama-sama. Oke. Baik. Saya rasa sudah semua ya pertanyaannya ya. Oke, baik. Masih ada, Pak. Siapa? Yang mana? Cynthia, Pak. Cynthia? Belum tuh Cynthia. Oh, detox substitusi itu ya. Oke. Jadi dari diskusi kelompok kami, kalau yang syarat kriteria khusus untuk dengan substitusi kan tadi setelah seperti yang kami jelaskan bahwa kalau substitusi itu menggunakan obat, jadi seperti terapi suportif dan pokoknya menggunakan obat. Kalau misalnya tanpa substitusi itu kan tidak menggunakan obat. Nah, karena syarat khususnya mungkin karena tergantung ketahanan pasien. Jadi kalau misalnya kita menghentikan atau tidak menggunakan narkoba kan pasti kayak ada gejala khusus obat dan segala macam. Kalau misalnya pasiennya dirasa cukup mampu untuk menahan tersebut, hal-hal tersebut tanpa diberikan obat, maka itu tidak diberikan obat. Tetapi jika misalnya pasien merasakan gejala tersebut tidak bisa menahannya atau sangat menyakitkan untuk pasien, maka masuk kriteria untuk diberikan detoksifikasi. Tanpa detoksifikasi dengan substitusi maksudnya. Oke, gimana Cynthia? Berarti disesuaikan sama kondisi pasiennya ya?
Yasin. Terima kasih. Sudah selesai, Pak. Oke, terima kasih ya untuk kelompok Katinon ini sudah memberikan presentasi dan tanya jawabnya. Terima kasih juga untuk yang sudah bertanya lewat chat ya. Oke, kita lanjutkan kelompok terakhir untuk kelompok kokain kalau nggak salah ya. Silahkan. Selamat sore Pak Yosef dan teman-teman. Kelompok kami akan mempresentasikan mengenai drug abuse kokain. Sebelumnya, perkenalkan saya Cynthia, NIM 092, Deska NIM 093, Elizabeth NIM 094, dan Chelsea NIM 096. Yang pertama, latar belakang. Seperti yang kita ketahui bahwa narkoba merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan sehingga ketersediaannya perlu dijamin melalui kegiatan produksi dan impor. Namun demikian, dampak positif dari narkoba sering disalahgunakan seperti penggunaan yang berlebihan dan pemakaian yang berulang-ulang tanpa ada petunjuk medis yang jelas. Akibat dari semua itu tanpa ada pengawasan dari petugas yang berwenang akan mengakibatkan ketagihan hingga ketergantungan yang kemudian menimbulkan berbagai permasalahan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam kehidupan sehari-hari seperti adanya tindakan-tindakan kriminal yang dilakukan oleh para pemakai narkoba dengan menghalalkan segala cara agar mereka dapat memperoleh obat itu. Seperti mencuri dan memeras. Hal ini dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat, khususnya generasi muda. Salah satu jenis narkoba yang terbuat dari alam yaitu kokain. Kokain ini adalah obat perangsang yang sangat adiktif. Nah, selama ribuan tahun orang-orang di Amerika Selatan telah mengunyah dan menelan daun koka untuk mendapatkan efek stimulannya. Kokain ini merupakan bahan kimia yang dimurnikan dan diisolasi dari tanaman lebih dari 100 tahun yang lalu. Sebelum pengembangan anestesi lokal sintetis, ahli bedah menggunakan kokain untuk mengatasi rasa sakit. Namun, penelitian sejak itu menunjukkan bahwa kokain adalah zat adiktif yang sangat kuat yang dapat mengubah struktur dan fungsi otak jika digunakan berulang kali. Next. Saat ini kokain memiliki potensi penyalahgunaan yang tinggi, tetapi dapat diberikan oleh dokter untuk penggunaan medis yang sah, seperti anestesi lokal untuk beberapa operasi mata, telinga, dan tenggorokan. Menurut Survei Nasional Penggunaan Narkoba dan Kesehatan, penggunaan kokain lebih didominasi dengan rentang usia 12 tahun ke atas dari tahun ke tahun. Penggunaan kokain juga didominasi oleh laki-laki yang hingga mencapai jumlah 5.000 pengguna per tahun. Sebagai obat jalanan, kokain muncul dalam bentuk bubuk kristal halus, putih, dan sering juga dikenal sebagai coke, crack, snow, powder, atau blow. Pedagang jalanan sering mencampurkan kokain dengan zat non-psikoaktif seperti tepung maizena, bedak talk, tepung atau soda kue untuk meningkatkan keuntungan mereka. Mereka juga dapat mencampurkan kokain dengan obat lain seperti prokain atau amfetamin. Beberapa pengguna menggabungkan kokain dengan heroin yang kemudian disebut sebagai speedball. Istilah crack yang merupakan nama jalan yang diberikan untuk kokain freebase ini mengacu pada suara berderak yang terdengar saat campuran diisap. Penggunaan kokain ini dampaknya yaitu dapat menghilangkan nafsu makan, bersifat memabukkan, meningkatkan denyut jantung, tekanan darah, dan muntah-muntah. Pengguna juga dapat melakukan tindakan kekerasan, agresif, tidak dapat menilai segala sesuatu secara jernih, bahkan sakit jiwa. Next. Kemudian gejala toksisitas dan cara penyalahgunaan obat. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kokain. Kokain adalah suatu alkaloida yang berasal dari daun Erythroxylion coca-L. Tanaman tersebut banyak tumbuh di Amerika Selatan, di bagian barat ke utara Lautan Teduh. Kebanyakan ditanam dan tumbuh di dataran tinggi Andes Amerika Selatan,
khususnya di Peru dan Bolivia. Tumbuh juga di Ceylon, India, dan Jawa. Di Pulau Jawa kadang-kadang ditanam dengan sengaja, tetapi sering tumbuh juga sebagai tanaman pagar. Rasa dan bau dari daun erythrocyllium ini seperti teh dan mengandung kokain. Daun tersebut sering dikunyah karena sedap rasanya dan dapat menyegarkan badan. Sebenarnya dengan mengunyah daun tanaman tersebut dapat merusak paru-paru dan melunakkan saraf dan otot. Bunga erythrocyllium KL ini selalu tersusun berganda 5 pada ketiak daun serta berwarna putih. Kokain yang dikenal selama ini pertama kali dibuat secara sintetis pada tahun 1855, di mana dampak yang ditimbulkan diakui dunia kedokteran. Sumber penggunaan kokain lainnya yang terkenal yaitu Coca-Cola, yang diperkenalkan pertama kali oleh John Pemberton pada tahun 1886 yang dibuat dari sirup kokain dan kafein. Namun karena tekanan publik, penggunaan kokain pada Coca-Cola pada tahun 1903 dicabut. Kokain mempunyai dua bentuk, yaitu bentuk asam dan bentuk basa bebas. Kokain asam yaitu berupa kristal putih, rasa sedikit pahit dan lebih mudah larut dibanding bentuk basa bebas yang tidak berbau dan rasanya pahit. Dosis umum yang biasa digunakan yaitu berkisar 10-120 mg. Kisaran dosis ini sudah dapat membuat pengguna merasa segar, gembira, bersemangat, banyak bicara, serta percaya diri dalam waktu yang singkat. Next. Kemudian toksikokinetik kokain. Untuk absorpsinya cepat melalui membran mukus nasofaring, paru-paru, dan saluran gastrointestinal. Untuk bioavailabilitasnya intranasal 25-80%, disap 60-70%. Untuk distribusinya larut dalam lemak dengan PD 2 liter per kilogram. Untuk metabolismenya cepat, di metabolisme oleh kolin esterase di hati dan plasma menjadi metabolit yang larut dalam air. Untuk eliminasinya hanya 1% di urin, dapat bertahan dalam darah dan urin hingga 36 jam. Next. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait mekanisme kerja kokain di dalam otak. Nah, mekanisme kerjanya itu berpengaruh dalam proses komunikasi saraf normal. Dopamin yang ada di dalam otak itu dilepaskan oleh neuron ke sinaps, di mana ia dapat mengikat reseptor dopamin di neuron lainnya. Biasanya dopamin didaur ulang kembali ke neuron transmisi oleh protein khusus yang disebut dengan transporter dopamin. Nah, pada gambar kokain ditunjukkan pada warna putih. Jika terdapat kokain, maka kokain tersebut akan menempel pada transporter dopamin dan menghalangi proses daur ulang secara normal, mengakibatkan penumpukan dopamin di sinaps yang berkontribusi pada efek kokain yang menyenangkan. Next. Selanjutnya, gejala toksisitas kokain. Agitasi disporik mungkin merupakan gejala pertama dari keracunan kokain. Ini bisa berkembang pesat dan bisa berakibat fatal. Kemudian, kokain telah dikaitkan dengan berbagai efek. Spektrum keracunan itu berkisar dari euforia, kewaspadaan, penurunan nafsu makan, gangguan tidur, dan perasaan peningkatan energi hingga perilaku assultif, paranoid ideation, delirium, sinkop, mual, muntah, nyeri dada, tremor, kejang, hipertensi, paralisis pernapasan, aritmia jantung, bahkan kematian. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan efek kesehatan yang mungkin timbul. Yang pertama, efek kesehatan jangka pendek. Itu akan menimbulkan kebahagiaan dan energi yang ekstrim, kewaspadaan mental, hipersensitivitas terhadap penglihatan, suara, dan sentuhan, mudah tersinggung, dan paranoid. Lalu efek kesehatan jangka panjang dari kokain ini, jika pengguna menggunakannya dengan cara mendengus, itu akan kehilangan indera penciuman, mimisan, sering pilek, dan masalah menelan. Jika pengguna menggunakannya dengan cara merokok, itu akan menimbulkan efek batuk, asma, gangguan pernapasan, dan risiko infeksi yang lebih tinggi seperti pneumonia.
Jika pengguna mengkonsumsinya melalui mulut, itu akan menimbulkan efek pembusukan usus yang parah karena aliran darah yang berkurang. Lalu jika pengguna menggunakannya dengan suntikan jarum, itu akan berisiko lebih tinggi untuk tertular HIV, hepatitis C, dan penyakit yang ditularkan melalui darah, infeksi kulit, atau jaringan serta jaringan parut atau pembuluh darah yang robek. Selanjutnya, efek kesehatan pada ibu dan bayi. Penggunaan kokain selama kehamilan dikaitkan dengan migrain dan kejang pada ibu yang sedang mengandung. Lalu ketuban pecah dini atau bayi menjadi prematur, dan pemisahan lapisan plasenta dari rahim sebelum persalinan. Lalu akan mengakibatkan keguguran spontan serta persalinan. Ibu yang menggunakan kokain selama kehamilan seringkali dilahirkan bayinya menjadi prematur, memiliki berat badan lahir rendah dan lingkar kepala lebih kecil, serta panjangnya lebih pendek daripada bayi yang lahir dari ibu yang tidak menggunakan kokain. Lalu hal buruk lain yang dapat terjadi pada anak yang kecerdasan serta penurunan keterampilan sosial. Next. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan cara penyalahgunaan obatnya. Penggunanya itu biasanya menggunakan kokain melalui jalur oral, intravena, serta inhalasi. Nah, seperti yang ada pada gambar, kokain itu disalahgunakan dengan cara menghirup, yaitu membagi setumpuk kokain menjadi beberapa bagian berbaris lurus di atas permukaan kaca atau benda yang mempunyai permukaan yang datar. Kemudian dihirup dengan menggunakan penyedot atau gulungan kertas. Nah, cara lain yang digunakan itu biasanya dibakar bersamaan tembakau yang sering disebut dengan coco puff. Cara lain yang digunakan itu biasanya pengguna juga dapat mengoleskan kokainnya itu ke gusi mereka. Lalu cara lainnya melarutkan kokain dalam air dan menyuntikkannya, melepaskan obat langsung ke aliran darah dan meningkatkan intensitas efeknya. Lalu cara lainnya, pengguna juga dapat menghisap kokain, mereka menghirup uapnya atau asapnya itu akan langsung masuk ke paru-paru, di mana penyerapan di dalam aliran darah hampir secepat suntikan. Nah, efek euforia ini adalah salah satu alasan mengapa kokain ini menjadi sangat populer di pertengahan 1980-an. Next. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait rancangan untuk program rehabilitasi dari penyalahgunaan atau pengguna-salahan kokain. Jadi untuk rancangannya itu terdiri atas 4 intervensi. Yang pertama yaitu fase penilaian, kemudian fase detoksifikasi, kemudian fase rehabilitasi non-medis, dan fase aftercare. Yang pertama yaitu fase penilaian. Jadi dalam fase ini akan dilakukan penelusuran terhadap riwayat penggunaan kokain meliputi durasi, frekuensi, dosis, cara, alasan penggunaan, riwayat gejala efek samping obat, efek samping dari kokain atau overdosis, latar belakang penggunaan, kondisi sosial ekonomi keluarga, riwayat penyakit lain atau riwayat penyakit penyerta, serta screening infeksi. Berikutnya pada tahap detoksifikasi. Nah, tahap detoksifikasi ini dapat dilakukan dengan rawat jalan maupun rawat inap. Di tahap ini, pada saat pasien masuk ke tahap detoksifikasi akan disarankan untuk melakukan cold turkey atau pemutusan kokain secara mendadak untuk menghilangkan tubuhnya. Jadi maksudnya itu adalah pasiennya itu nanti kan sebelumnya dia masuk dalam kondisi pernah menggunakan kokain atau baru saja menggunakan kokain. Nah, nanti pada saat masuk di detoksi,
pada saat masuk ke fase detoksifikasi nanti, pasien tidak akan diberikan kokain sama sekali, lalu dibiarkan di dalam suatu ruangan, ditunggu selama pasien mengalami gejala putus obat sampai selesai. Nah, tapi jika pasien mengalami gejala putus obat yang parah atau kondisi yang tidak memungkinkan untuk melakukan cold turkey, maka dapat dilakukan terapi simptomatis atau terapi substitusi. Nah, terapi farmakologis yang dapat digunakan di tahap detoksifikasi ini bisa dengan memberikan antipsikotik, antikonvulsan, atau dopamin agonis, dan sebagainya. Nah, untuk durasi dari tahap detoksifikasi ini sendiri dapat berlangsung 2 hingga 12 minggu atau lebih sesuai dengan tingkat respon pasien terhadap terapi. Kemudian yang selanjutnya yaitu tahap rehabilitasi non-medis, di mana pada tahap ini dapat dilakukan dengan menggunakan terapi psikososial seperti cognitive behavioral therapy atau CBT, atau menggunakan terapi motivational interviewing atau MI, atau therapeutic communities atau TC, atau juga dapat digunakan pendekatan keagamaan maupun 12 steps. Nah, untuk durasi terapinya ini bisa dilakukan dalam jangka pendek yaitu 4-12 minggu, atau dalam lebih dari jangka pendek yaitu lebih dari 6 bulan. Kemudian di tahap aftercare, di mana ini merupakan terapi rawat jalan, di mana pasien dibiarkan untuk kembali ke masyarakat atau ke lingkungan sosial, namun tetap diawasi dari pihak pengawas dari lembaga rehabilitasinya, atau pasien juga dapat dibiarkan untuk melanjutkan program TC atau therapeutic community study atau 12 steps dan melakukan kegiatan berdasarkan minat dan bakatnya. Untuk durasinya sendiri itu bersifat kondisional, bisa berlangsung 3-6 bulan atau mungkin lebih tergantung dari respon pasiennya sendiri. Nah, pada tahap rehabilitasi medis atau detoksifikasi, pecandu ini sendiri perlu diperiksa secara keseluruhan mengenai pemeriksaan organ tubuhnya, sel darahnya, lalu terkait racun yang terkandung dalam tubuhnya, kemudian sel-sel yang mungkin rusak atau terpengaruh, kemudian diagnosa sistem kekebalan tubuhnya, serta respon secara psikologisnya juga. Lalu untuk di tahap rehabilitasi non-medis, pasien itu sebenarnya fokusnya itu untuk memberikan penguatan spiritual dan diberikan motivasi untuk dapat memperbaiki diri, kemudian dapat menjauhkan diri dari kecanduannya, seperti itu. Lalu di tahap bina lanjut ini, di mana pasien itu dilatih untuk bagaimana dapat bersosialisasi dengan lingkungan sosial, dengan masyarakat, dapat berinteraksi dengan lingkungannya, kemudian dapat kembali menjadi bisa dikatakan dalam tanda kutip manusia yang normal seperti sebelum dia menjadi pecandu, seperti itu. Selanjutnya, tes Mila selanjutnya. Ya, selanjutnya masuk pada terapi farmakologi kecanduan kokain. Jadi terapi farmakologis yang dapat dipilih sebagai alternatif penata laksanaan kasus kecanduan kokain itu terbagi dalam 6 kelompok, yaitu psikostimulan, antikonvulsan, dopamin agonis, antidepresan, antipsikotik, dan disulfiram. Pemilihan obat ini tidak didasarkan pada indikasi resmi, melainkan pada mekanisme kerja serta indikasi off-label. Obat-obat golongan tersebut memiliki mekanisme kerja yang berlawanan dengan kokain terhadap aktivitas hormon dopamin serta perannya
dalam mengatasi gejala gangguan psikologis akibat penggunaan kokain. Penanganan kecanduan kokain itu dapat dilakukan dengan cara terapi farmakologis. Namun hingga saat ini itu belum ada obat yang secara resmi dinyatakan sebagai linia terapi penanganan kecanduan kokain. Nah, selanjutnya masuk pada terapi psikososial untuk pecandu kokain. Pemberian terapi psikososial dapat menjadi alternatif utama dalam penanganan kecanduan kokain, terlebih karena keterbatasan terapi dengan obat. Nah, berikut ada beberapa contoh intervensi psikososial yang dapat digunakan. Yang pertama itu ada CBT. CBT diawali dengan sesi inisiasi yang melibatkan pengembangan kemampuan yang berkaitan dengan pembentukan dan mempertahankan perilaku pantang terhadap kokain seperti self-monitoring, penggunaan obat, kemampuan menolak dan mengatasi craving, meningkatkan dukungan sosial dan aktivitas yang tidak berkaitan dengan obat, pelatihan pemecahan masalah dan coping with relapse. Kemudian terapi ini dapat dijalankan bersamaan dengan farmakoterapi dengan total 24 minggu, 12 minggu itu kombinasi dengan farmakoterapi dan 12 minggu itu monopsikososial terapi. Selanjutnya monitoring interviewing. Selanjutnya masuk pada motivational interviewing. Terapi motivational interviewing dapat dilakukan dengan melakukan dialog interaksi antara pasien dengan terapis. Nah, terapis memberikan pertanyaan terbuka dan meyakinkan pasien untuk menjawab dengan jujur. Lalu terapis mendengarkan jawaban tersebut dan menyimpulkan pernyataan-pernyataan yang diberikan pasien. Intervensi motivational interviewing dapat dilakukan dalam beberapa sesi. Ada 2 sesi di sini. Yang pertama sesi pendek itu 4-12 minggu dan sesi panjang itu 12-24 minggu bergantung pada respon pasien terhadap terapi yang diterimanya. Selanjutnya therapeutic communities atau TCIF. Program ini mungkin membutuhkan waktu 6-12 bulan untuk dapat menunjukkan hasil yang optimal. Namun program ini mampu untuk membantu para pecandu membangun relasi sosial dan saling memotivasi satu sama lain untuk pulih. Ini daftar pustaka yang kami acu. Sekian dan terima kasih. Untuk kelompok ini ya, ada 4 pertanyaan. Ada agitasi disforik, itu apa? Lalu dari Desti, gejala toksisitas yang terjadi pada kokain asam dan basa itu sama atau beda? Lalu rasa, ada kokain dicampur dengan soda kue untuk meningkatkan keuntungan. Apakah ini akan mempengaruhi efek? Lalu untuk program aftercare, kan ada pasien rawat jalan. Apakah tempat rehabilitasi itu ada di seluruh Indonesia? Jika tidak, misalnya tempat rehabilitasi dan tempat tinggal pecandu berbeda tempat, apakah pecandu akan dikirim pulang ke rumahnya dan bagaimana pengawasan kepada pasien tersebut jika berbeda tempat? Ya. Satu lagi kayaknya masih ada. GOSI pada efek pada perempuan yang sedang mengandung. Nah, ini ya, terhitung tinggi apakah tingkat penyalahgunaannya itu tinggi dan apakah terapi farmakologisnya dapat diterapkan pada wanita tersebut. Lalu Imelda, jika dalam program aftercare pasien menggunakan kokain lagi, apakah akan direhab lagi? Oke, silahkan untuk teman-teman silahkan untuk menjawab. Ada 6 pertanyaan. Silakan, bisa dimulai jawabannya. Dari mana? Baik, Pak. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Pak Yosef yang terkait
disforia, agitasi dan disforia. Nah, itu tuh pernyataan terpisah, Pak. Jadi disforia dan agitasi. Nah, disforia itu kondisi psikologis yang ditandai dengan rasa tak bahagia, rasa frustasi, dan ketidakpuasan menghadapi masalah hidup. Lalu kalau untuk agitasi adalah perasaan gelisah, jengkel, dan marah yang umumnya bisa membuat pengguna itu mondar-mandir atau meremas-remas tangan tanpa henti. Oke, Begitu, sudah Pak. cukup buat saya. Oke. Yang lain, silakan pertanyaan yang lain. Pak. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Imelda Hadun terkait jika dalam program aftercare pasien ternyata kecolongan menggunakan kokain kembali, apakah pasien tersebut akan dimasukkan di program rehab? Nah, itu program rehab yang mana lagi? Jika pasien kecolongan menggunakan kokain lagi pada tahap aftercare, maka pasien pasti dan wajib akan dimasukkan lagi ke tahap ke rehabilitasi. Nah, di program yang mana akan dimulai lagi dari awal, yaitu di bagian rehabilitasi medis. Karena kan pasien sudah menggunakan kokain lagi. Nah, kemungkinan itu pasien juga ketergantungan pasien terhadap kokain itu kan berarti masih cukup tinggi atau mungkin timbul kembali. Makanya perlu digunakan lagi perlu dilanjutkan ke tahap detoksifikasi untuk mendetoksifikasi kokain yang sudah pasien konsumsi, lalu kemudian nanti dilanjutkan lagi ke tahap rehabilitasi berikutnya, yaitu rehabilitasi non-medis dan aftercare lagi. Dan itu masih akan tetap dilanjutkan pengawasannya, seperti itu. Bagaimana, Elda? Oke, Cil, makasih. Oke, silahkan. Lanjutnya. Berikutnya pertanyaan dari Faye terkait program aftercare juga, gimana itu kan pasiennya rawat jalan. Nah, sementara fasilitas rehabilitasi kan tidak seluruhnya tidak ada di seluruh Indonesia. Maksudnya yang rehabilitasi yang kita tahu tadi sudah dijabarkan di kelompok-kelompok sebelumnya, itu ada yang di Samarinda seperti itu. Nah, jika misalnya pasien tempat tinggalnya terpisah dari tempat rehabilitasi, maksudnya mungkin jauh, itu apakah dikirim pulang ke rumahnya? Terus jika dikirim pulang, bagaimana pengawasannya? Nah, dari kelompok kami sendiri, jika ternyata rumah pasien itu jauh dari tempat rehabilitasi dan dirasa sulit untuk melakukan pengawasan, maka untuk tahap aftercare itu dilakukan tetap di daerah di mana ada fasilitas rehabilitasinya. Jadi nanti pasien tidak dipulangkan ke rumahnya, tapi dikembalikan ke masyarakat yang mungkin kayak semacam organisasi atau badan sosial atau kelompok sosial yang berafiliasi dengan fasilitas rehabilitasi untuk membantu mengenalkan kembali pasien ke lingkungan sosial. Tapi jika memungkinkan untuk pasien dikembalikan ke rumah, kemudian ada mungkin fasilitas yang bisa ditunjuk atau diminta bantuan atau didelegasikan terkait pengawasannya, itu pasien bisa dikembalikan ke rumahnya. Tapi tetap dengan pengawasan melalui mungkin delegasi atau penugasan seperti itu. Bagaimana, Faye? Ya, baik, Kak. Terima kasih. Baik, selanjutnya terkait gejala toksisitas pada kokain, asam, dan basa itu mungkin akan dijelaskan oleh Cynthia. Cynthia? Oh iya, Cel. Jadi gejala toksisitas pada
kokain asam dan kokain bentuk basa bebas itu sebenarnya sama seperti yang sudah disebutkan tadi. Gejalanya tuh seperti agitasi dan disforia, kemudian euforia dan lain-lain seperti yang sudah dijelaskan tadi waktu presentasi. Oke, baik. Berikutnya. Berarti intinya toksisitas yang dihasilkan oleh penggunaan kokain jenis asam, bentuk asam dan basa itu sebenarnya sama. Baik, makasih. Mana yang belum? Iya. Pertanyaan Gosi sudah belum ya? Gosi sama Raisa? Belum, Pak. Belum, Pak. Terkait pertanyaan dari Raisa tentang kokain yang dicampur dengan soda kue untuk meningkatkan keuntungan penjual, lalu apakah soda kue ini mempengaruhi efek kokain? Jadi yang kami temukan itu kokain yang dicampur dengan soda kue itu sebutannya crack kokain. Jadi crack itu kan tadi di sebelumnya dijelaskan juga terkait tentang bunyinya. Nah, crack ini juga bisa berarti kokain yang bisa dibilang dipalsukan, dioplos. Nah, seperti dioplos. Jadi ditambahkan dengan soda kue. Nah, apakah si soda kue ini bisa mempengaruhi efek kokain? Ini tergantung dari jumlah soda kuenya juga. Maksudnya secara signifikan sih tidak, tetapi jika misalnya dikonsumsi secara berlebihan, mungkin akan dapat mempengaruhi, misalnya timbul gejala toksisitas atau gejala yang mirip dengan toksisitas seperti itu. Jadi maksudnya secara signifikan itu si soda kue ini tidak begitu berpengaruh terhadap si kokainnya kalau digunakan dalam kadar yang masih wajar, seperti pada kadar penggunaan di produk kue kayak gitu. Kalau misalnya kita baking, kita bikin kue, kita tambahin soda kue, kalau misalnya batas penggunaannya wajar kan itu tidak memberikan efek apa-apa. Tapi kalau misalnya digunakan dalam batas wajar, itu kan bisa menimbulkan reaksi toksisitas atau reaksi keracunan seperti itu. Bagaimana, Raisya? Oke, baik, Cil. Terima kasih. Oke. Jadi tinggal satu pertanyaan Gosi. Deska atau Mila mungkin bisa menjawab. Baik, di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Gozi. Apakah tingkat penyalahgunaan kokain pada wanita yang sedang mengandung itu terhitung tinggi? Kalau menurut dari diskusi dari kelompok kami itu, kalau penyalahgunaan kokain pada wanita yang sedang mengandung itu tidak terlalu tinggi, kecuali wanita tersebut sudah mengkonsumsi kokain dari sebelum dia sedang mengandung, begitu. Lalu apakah terapi farmakologis yang diterapkan? Sampai saat ini dari kelompok kami belum menemukan terapi yang digunakan untuk untuk mengatasi penyalahgunaan kokain tersebut. Jadi lebih ke direhab dulu, baru ibu yang sedang mengandung itu dipantau oleh dokter secara intensif, begitu. Mau menambahkan, jadi karena ketersediaan data terkait farmakoterapi untuk penanganan kecanduan kokain itu masih sangat terbatas, hal ini menjadikan pilihan terapi farmakologis itu menjadi perlu dipertimbangkan untuk digunakan. Nah, program terapi untuk farmakologis yang disarankan itu lebih untuk menangani keluhan atau gejala atau tanda-tanda mayor efek samping dari kecanduan kokain atau gejala putus obat kokain.
Bagaimana Gozi? Berarti itu untuk efek yang tadi untuk ibu dan bayi itu lebih ke arah gimana si ibu itu sudah menggunakan kokain terlebih dahulu sebelum hamil gitu ya? Jadi untuk efek terhadap si ibu dan si bayi itu tuh bisa terjadi baik sebelum baik ibunya itu sudah menggunakan kokain sebelum dia mengandung ataupun menggunakan kokain setelah atau saat dia mengandung. Jadi intinya tetap kalau misalnya si ibu itu menggunakan kokain, efeknya tuh bisa kena ke bayinya gitu. Tapi untuk gimana sih derajat penggunaan, tingkat penyalahgunaannya itu, penyalahgunaan kokain pada wanita yang sedang mengandung itu termasuk rendah karena sebenarnya rata-rata kalau perempuan itu secara psikologis mereka bisa dikatakan kalau misalnya tahu mereka sedang mengandung, mereka akan punya kecenderungan untuk lebih peduli pada bayi mereka, kecuali kalau misalkan dalam kondisi si wanitanya ini mungkin tidak mengharapkan bayinya atau mungkin secara psikologis sudah mulai terganggu akibat penyalahgunaan kokain, baru dia mungkin akan meneruskan untuk menggunakan si kokainnya meskipun dia sedang hamil, seperti itu. Nah, untuk terapinya sendiri, seperti yang tadi disampaikan oleh Nila, memang untuk penyalahgunaan kokain, terapi farmakologisnya itu masih belum ada yang ditetapkan baik dari FDA maupun dari lembaga terkait penanganan penyalahgunaan kokain. Itu belum ada yang difikskan atau ditetapkan. Makanya untuk pemilihan terapi farmakologis itu lebih difokuskan ke penanganan terapi simptomatisnya, seperti itu. Oke, gimana yang bertanya? Oke. Terima kasih Kak atas jawabannya. Sudah selesai semua ya kayaknya ya? Oke. Baik teman-teman, terima kasih untuk diskusinya ya. Ini diskusinya, pertanyaannya banyak sekali sehingga teman-teman juga berupaya untuk menjawabnya ya. Semoga di 3 materi ini yang bisa menjadi tambahan pengetahuan ya untuk teman-teman semua terkait dengan penyalahgunaan ganja, kokain maupun katinon ya. Ya, semoga pembelajaran ini menjadi bekal untuk menjadi semakin paham tentang bahaya narkoba dan paling tidak sehingga bisa menjadi tahu bagaimana untuk menjadi detoksifikasi, terapi community dan sebagainya ya. Ini semoga menjadi bekal sehingga teman-teman dapat menjadi nanti seorang lulusan farmasi atau apoteker yang bisa memberikan edukasi tentang bahaya narkoba ini di masyarakat ya. Begitu saya rasa. Oke, saya rasa kuliah ini sudah selesai ya. Kita bisa akhiri. Terima kasih sekali atas semua partisipasi dari teman-teman ya.